malah kemungkinan bisa bertambah dalam situasi yang mungkin sekarang ini malah mungkin bisa bergerak. Iya, karena kan kalau gue lihat kan kemarin kan saat ini kan bencananya nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan banjir atau tanah longsor itu orang masih mau bergerak. Tapi kalau sekarang nih apa yang lagi rame itu buat kita bantu corona, pada angkat tangan Ki. Karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita. Channel yang gak penting-penting amat, tapi semoga bisa menginspirasi kalian semua. Ya, sebelum nonton video ini, jangan lupa like and comment. Ingat, subscribe juga channel ini. Kita tunggu ya dalam hitungan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih atas dukungannya dan selamat menyaksikan. Yo, what's up? Balik lagi di channel Kafarika Channel yang podcast. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana caranya kita untuk menjadi seseorang yang lebih berguna untuk lingkungan. Yang sedikit juga mungkin bisa ambil hikmah dari perjalanan hidup, bahwasannya kita hanya tidak mencari dunia, tapi ada hal lain di dalam dunia ini yang mungkin kita cari untuk kehidupan di masa yang akan datang dan di dunia yang lain. Ya, please welcome Mang Suheri Wiguna. What's up, Mang? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa nih, gimana kelihatannya hari ini? Alhamdulillah lancar semua sampai sejauh ini. Sampai Ramadan ke berapa sekarang? Ramadan ke 11 ya? 11. Lancar semua? Lancar. Sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan kondisi lagi kayak gini juga tetap sehat aja ya. Enak banget kondisi kayak gini. Oke Mang, barangkali nih karena kita channel baru dan masih kecil lah ibaratnya, boleh dong kita kenalan dulu. Oke, nih. Siap. Di luar sana mungkin barangkali ada yang pengen kenal karena ketampanan Mang Heri ya kan. Ih, serius Mang ya. Oke Mang, boleh kenalan dulu. Iya. Oke, gue Suheri ya. Kalau anak-anak biasa manggil gue Mamang ya, Mang Heri. Mang Heri atau Heri aja gitu, bisa gitu. Di kegiatan, aktivitas selama ini, aktivitas sejauh ini masih sih gue masih kerja, juga masih ada kegiatan sosial lainnya, terutama di masjid ya. Ya gue nggak bisa ninggalin masjid juga karena ya berangkatnya dari situ ya, semuanya bermula. Iya. Kegiatan sosialnya. Oke, itu aja sih. Oh, berarti masih kerja nih? Kerja masih gue. Di mana kerjanya? Gue nggak jauh sih dari sini, ada perusahaan flexible packaging ya. Di daerah Rempoa. Selain kerja nih, gue pasti ngundang lo sini bukan karena sebagai pekerja di suatu perusahaan yang itu. Selain kerja, apa sih Mang kegiatan? Iya, gue nggak jauh ya. Gue kerja cuma 8 jam, setelah itu ngabisin waktu di masjid. Jadi relawan. Masjidnya masjid mana sih? Masjid sini, nggak jauh sih dari sini, mungkin Masjid Ar-Rahmah Rempoa kalau orang-orang tahu ya, di Rempoa itu alhamdulillah besar masjid. Alhamdulillah. Se-Rempoa? Alhamdulillah, Ciputat Timur juga gue rasa lebih gede. Alhamdulillah. Serius Ciputat Timur ya? Soalnya gue bangga juga nih sebagai masyarakat Rempoa yang dekat di sini. Ya nggak boleh sombong. Ya, aktivitas masih di masjid. Alhamdulillah. Oke. Berarti kerja secara formal masih. Ya, sih. Aktivitas kegiatan di masjid juga masih berjalan. Tadi gue sedikit dengar kata lo di dalam lingkungan kerja yang 8 jam. Oh iya. Ya kan? Terusnya lo masih sempat-sempatnya untuk menghadiri kegiatan di masjid. Gimana sih itu bagian waktunya sendiri? Oh, biasa sih ya. Kalau kerja kan kita kan alhamdulillah nih gue dikasih rezekinya tuh kerjanya tuh gak jauh. Jadi gue kerja nggak perlu transport 1 jam, setengah jam nggak perlu. Gue mungkin 15 menit dari rumah gue udah bisa caut, habis itu gue 8 jam bisa cabut. Jadi waktu gue lumayan banyak ya. Nggak keganggu. Atasan juga nggak marah? Nggak bolos, soalnya kan gue kerjanya tuh yang nggak di rumah tuh ditelepon atau udah di rumah tuh masih ada yang minta konfirmasi gitu. Gue udah 8 jam udah cabut. Berarti selama kita profesional sama kerjaan di sana, yang ini dilanjutin sambil jalan nggak perlu dipermasalahkan ya di sana. Tapi absensi nggak masalah kan? Nggak, alhamdulillah bagus. Jangan sampai dua-dua gara-gara satu terus yang lain ditinggal. Nggak. Beriringan semuanya bisa. Alhamdulillah. Berarti combine ya, sama jalan balance dengan kehidupan di pekerjaan sama kegiatan di luar juga combine. Berarti untuk saat ini gue menangkap lo
sebagai seorang volunteer Oh iya, atau relawan. relawan. Kegiatan apa emang kegiatan relawan apa sih? Ya jadi gini ya, terutama itu di masjid itu ada ZIS-nya ya, yang ZIS. zakat infak sedekah itu lembaga penyaluran zakat itu. Nah dari situlah kita bentuk kerelawanan. Jadi aktivitasnya ya aktivitas sosial. Bener. Gitu sih. Berarti selama ini kegiatan lo adalah berkonotasi di masjid, berlokasi di masjid untuk kehidupan sosial. Betul. Oke. Nah, ketika misalkan lo menghabiskan waktu lo mungkin hampir dari 24 jam, bisa dibilang hampir dari 12 jamnya lo tuh di luar. Iya. Di luar rumah, artinya di luar kegiatan bersama keluarga. Iya. Ada gak protes-protes dari orang rumah? Oh, iya. Ya terutama ya karena gue udah berkeluarga ya istri atau Ya, anak-anak itu. gitu ya. Ya jadi gini Ki, maksudnya gimana tuh istri tuh biar tahu kegiatan-kegiatan kita. Jadi selama ini tuh di istri gue tuh gue didik untuk paham aktivitas gue. Jadi kayak lo dah nih, misalnya nih lo kalau nyari cewek kan yang nyambung kan pasti. Nah, kayak di Islam gitu juga. Kalau nyari istri tuh yang sekufu apanya? Sekufu apa tuh? Sekufu itu bahasa Indonesia mungkin setara kali ya. Setara. Iya, setara misalnya pengetahuannya, ilmunya. Setara ya. Setara gitu. Jadi itu yang sebelumnya itu istri gua tuh ya gua kasih pemahaman tentang aktivitas atau kegiatan gua gitu maksud gua. Nah, dari situ ya alhamdulillah sih dia paham. Dan akhirnya sekarang ngerti Ya, ngerti. Ada gak rasa cemburu dari istri? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Terus, apalagi aktivitas gua kan banyak ketemu orang gitu ya. Aktivitas yang banyak interaksi dengan orang-orang lah. Jadi pasti ada aja ya rasa cemburu karena mungkin memang yang namanya wanita nggak di mana-mana memiliki rasa sensitif yang tinggi. Betul. Bener kan? Gue ibaratnya tahu yang melunak. Nggak serius. Tapi nggak mau pengaruhi kegiatan dan nggak ada batasan ya. Nggak, alhamdulillah sih selama ini masih so good. Sekarang ketika kita udah dapat restu dari pekerjaan, artinya pekerjaan di formal mendukung, terusnya lagi istri mendukung. Yang pertanyaan gue ketika lo berada di kegiatan sosial itu apa sih yang lo cari? Karena gaji yang pasti itu udah dapet, ya kan? Istri yang soleha insya Allah dapet. Iya. Kebahagiaan bersama anak udah dapet. Apa sih dari ketiga ini yang kurang dan lo cari di luar sana? Iya, oh gitu ya. Ya kita tahu sih biasa sih orang-orang yang ada juga yang kayak gitu kan ya, kuliah pulang, kerja pulang. Banyak yang kayak gitu. Gue salah satunya kok. Baik. Kupu-kupu ya. Ya jadi gini, banyak ya kita kan kalau udah yang tadi lu sebutin itu kan 8 jam pekerjaan, kafalah atau gaji udah didapat, keluarga juga dapat. Ya kita kan nggak bisa menafikan gitu. Kita kan pengen cari akhirat gitu. Benar. Oh iya sih benar ya. Makanya kan tadi gue bilang itu kan dasarnya itu surat Al-Isra ayat 7 kalau nggak salah. Khairin nas anfa'uhum linnas, itu artinya sebaik-baik manusia itu yang berbuat baik pada manusia lain gitu berguna ya. Nah ya dari situ mungkin dasar gue untuk melakukan aktivitas sosial yang selama ini gue jalanin. Itu sih dasarnya sih gue mau jadi orang-orang yang khairin nas ya. Jadi orang-orang yang sebentar-bentar sebaik-baiknya manusia dari kegiatan sosial itu, maksud gue gitu. Nah, untuk sampai dengan titik sekarang, gue yakin perjalanan itu nggak segampang itu. Apalagi yang namanya kita menjadi relawan, ada aja, ya kan? Siapa tokoh yang menginspirasi lu? Kita tahu mungkin di Islam secara religius ya Nabi Muhammad benar. Tapi kalau untuk menginspirasi ke sana kita pasti harus memang panutan ke sana, artinya arahnya ke sana. Tapi dalam diri pribadi, orang terdekat yang mungkin bisa menginspirasi atau yang menjadi inspirasi lu selama lu berkarir sebagai relawan ini, siapa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau gue lihat sih ya, banyak yang jadi panutan gue ya, terutama ya yang paling deket ini motivasi gue itu gue ngikutin jejak bokap gue sih. Bokap gue nih ternyata nih kalau kita telusuri itu banyak juga aktivitas di luar, apalagi aktivitas sosial ya. Ternyata bokap gue juga kan setelah gue telusurin gitu
banyak nih teman-temannya nih yang cerita nih dulu aktivitas bokap lu kayak gini, baik sama orang, baik sama organisasi, hidup di lingkungan baik dan berbuat baik juga antar sesama. Mungkin dari situ tuh motivasi gue untuk ngikutin jejak bokap gue. Dan kita malah jadi gimana ya perasaan kalau pasti mendengar berita baik dari orang, alhamdulillah, dan terus mengenang orang tua kita yang mungkin sudah tiada, kan pasti kita ngerasa ya Allah ternyata kayak gini loh kebaikan bokap gitu kan. Pasti ya gue walaupun alhamdulillah masih lengkap, tapi pasti ngerasain juga lah gimana rasanya orang tua kita diberitakan baik sama orang lain. Ya. Terus sekarang selain di masjid, ada kegiatan lain selain, maksudnya kegiatan di masjid sebagai volunteer lah, ada maksudnya kegiatan yang lebih luas dari itu? Oh gitu. Ya banyak sih, dunia kemanusiaan itu nggak mencakup lingkungan aja ya. Ya alhamdulillah nih sekarang nih misalnya gue lagi ngerintis ini ada komunitas sosial juga ya. Komunitas sosial tuh namanya Jihad Kecil. Jadi Jihad Kecil itu salah satunya komunitas. Kalau tadi kan gue kan mainnya di masjid nih. Cakupannya juga kan mungkin kelihatan cukup terbatas di 2 kelurahan ya. Tapi alhamdulillah ini gue pengen bisa kontribusi lebih luas. Ya gue sekarang lagi bikin komunitas sama teman-teman itu Jihad Kecil. Kegiatan yang dilakukan dari Jihad Kecil itu? Jihad Kecil banyak sih aktivitas. Sorry, sebelum gue lari ke aktivitas alasan Jihad Kecil, kenapa enggak kalian jihad besar atau jihad sedang? Kenapa sih Jihad Kecil? Inspirasi dari mana sih? Namanya sih dipilih tuh karena apa ya? Ya kita sadar ya aktivitas kita itu belum bisa banyak kontribusi secara luas ya. Karena kita tuh berangkat dari keterbatasan kecil-kecilan. Karena mungkin emang kitanya juga terbatas ya. Betul. Akses dan segala hal. Iya, tapi kita ingat ya, mungkin kalau peristiwa zaman dahulu ya, zaman Nabi mungkin kita tahu ya. Ada kisah semut gitu kan. Iya kan, gimana ingin memadamkan api yang membakar Nabi kita gitu. Tapi semut itu ya sadar gitu kan, gue cuma bawa air setitis gitu, setitik gitu ya. Tapi dilihat itu bukannya jumlah titik airnya atau jumlah banyaknya air yang diberikan, tapi bagaimana keberpihakan kita kepada kebaikan gitu. Fungsinya ya. Nah fungsinya itu gue tau kisah Nabi apa? Ada ya, kalau nggak salah Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim. Gue pernah dengar cerita itu dan sekarang gue dengar lagi dan dijadikan sebagai landasan nama dari suatu kegiatan yang mungkin insya Allah mulia. Amin. Keren banget. Ya, minta doanya Jos. Jadi tadi udah nama kegiatan tadi udah juga ya. Udah. Lingkupannya kegiatan. Nah sekarang di wilayah apa kan? Jihad kecil itu ya alhamdulillah sih sekarang kita udah merambah ke Jakarta ya. Jakarta karena kan di sini kan yang kita perbatasan Jakarta ya. Terus sekarang gua kan tinggal di Pamulang juga kan. Berbatasan dengan Depok. Ya alhamdulillah sudah ada manfaat dari 3 tempat itu. Jakarta, Tangsel, Depok itu ya alhamdulillah sih gerakannya di sekitar itu aja sih. Bukan di sekitar situ aja, itu udah luas sih. Kalau dilihat-lihat mah kalau mungkin di lingkungan RT baru kecil, ini udah. Iya. Aduh. Iya alhamdulillah sih, minta doanya aja. Amin mudah-mudahan lancar Mang. Terus Mang, ketika gue tanya untuk masalah perihal, sorry nih ya, agak sensitif mungkin dana. Oke. Lu maksudnya kalau misalkan memang agak sedikit keberatan boleh diabaikan aja, mungkin mau diganti ke pertanyaan yang lain, tapi dijawab sih, mudah-mudahan dijawab biar jelas. Kita nggak bisa menjalankan suatu gerakan walaupun itu namanya relawan, volunteer yang bekerja mungkin seadanya, semampunya, sekuatnya ya, tapi kan kita tetap butuh yang namanya dana. Gimana sih cara untuk mengakali itu? Oh iya, jadi sebenarnya kalau dunia kerelawanan itu tidak terbatas dana ya. Kita misal bisa melakukan dengan kegiatan-kegiatan membantu dengan tenaga misalnya. Nah dari tenaga itu jika kita butuh dana tuh gampang. Gimana caranya? Ada apa namanya? Ada caranya gimana kita biar bisa dapetin dana. Ya salah satunya gini lah, lu penting bergerak aja terus dari action ya. Dari situ lu bisa dokumentasiin kegiatan-kegiatan lu. Itu bukan pencitraan ya? Oh bukan ya? Nah, kalau menurut gue sih itu
siar. Berarti bukan pencitraan. Bukan. Aku takutnya ketika ada seorang yang berbuat baik terus dia mendokumentasikan di publish di sosial media, dia itu takutnya dia melakukan sebuah pencitraan. Gitu. Kalau di konsep volunteerisme itu, volunteer itu justru itu apa ya namanya, publikasi itu bentuk pertanggungjawaban gitu, bahwa kegiatan itu sudah berjalan, sudah baik dilakukan, dan misalnya tepat sasaran atau enggak gitu bisa dilihat dari dokumentasi. Dan untuk berarti untuk kegiatan itu alhamdulillah berjalan terus. Ya makanya dari gue bilang tadi kan, dari kegiatan itu udah ada pertanggungjawabannya gitu. Mungkin ada orang yang tergerak hatinya, ada donatur ya, ada muzaki untuk mau membantu ya, karena didasarkan dari dokumentasi itu ya dia bisa aja kan memberikan donasi. Nah dari situ biasanya banyak bantuan untuk kita salurkan kembali di situ. Nah, untuk jumlah dari keanggotaan dari jihad kecil itu berapa orang? Apa lu sendiri atau bergerak sama yang lain? Atau berapa orang gitu? Enggak sih, gue nggak sendiri. Jadi di sini banyak sih. Banyak ya. Iya. Gue kemarin open recruitment dari jihad kecil itu ada sekitar 12 orang. 12 orang yang udah komitmen untuk bantu gua, untuk bantu apa namanya, komunitas sosial ini, untuk sama-sama bergerak jadi relawan. Masya Allah, ternyata lumayan ya untuk lingkungan sekitar luas yang tadi jangkauan lu itu ada mungkin itu bisa bertambah malah ya. Bisa. Malah kemungkinan bisa bertambah dalam situasi yang mungkin sekarang ini malah mungkin bisa bergerak. Iya, karena kan kalau gue lihat kan kemarin kan saat ini kan bencananya nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan banjir atau tanah longsor itu orang masih mau bergerak. Tapi kalau sekarang nih apa yang lagi rame itu buat kita bantu, corona, pada angkat tangan Ki. Karena itu tadi orang nggak semuanya mau terlibat dalam musibah corona ini. Mungkin karena takut tertular. Ini virus emang dibilang apa ya, kalau nggak kelihatan bikin ngeri banget. Ingin berkata-kata kasar tuh ibaratnya, tapi gimana ya? Karena sensitif banget ini, ibaratnya kayak lagi cewek lagi PMS, dikit-dikit nular. Iya, kalau udah nular juga langsung ODP lu bikin stres, udah langsung lu kayak udah harapannya udah susah dah mungkin. Makanya mendingan lu menjaga dah daripada jadi kasus-kasus yang tadi ODP, PDP atau positif. Oke. Untuk batas usia volunteer sendiri ada nggak sih? Kalau volunteer sih enggak ya. Nggak ada. Selama ini kita sih open recruitment, siapa yang mau bantu bisa aja dari umur berapa. Kemarin gua tuh ngadain clean up Jakarta tuh ya, sama teman-teman itu sebelum corona itu. Ada anak yang ikut gitu, bahkan ada orang tua yang ajak anak kecil di bawah 17. Serius Mang? Serius, jadi emang udah dididik untuk melakukan itu. Maksudnya itu kita mau kasih contoh ya. Itu gue lihat juga ketika lu sudah mulai mengasuh atau menanamkan bibit-bibit itu ke Gaza sih. Anak gue itu alhamdulillah memiliki jiwa sosial yang kayak bapak dari kecil tuh emang udah kita kasih kayak gitu. Luar biasa sih emang. Kalau saya itu anak tuh memang benar-benar titisan dari orang tua. Kalau memang doktrin dari orang tuanya baik, mudah-mudahan kedepannya juga bisa jadi lebih baik. Cerminan orang tuanya. Benar sih. Sekali lagi ya, karena kalau menurut hadis ya, nggak ada ibadah yang ditolak ketika orang meninggal, kecuali ibadahnya orang kecuali yang diamalkan itu ilmu yang bermanfaat, terusnya anak yang soleh dan amal jariah. Jadi mudah-mudahan itu bisa berpengaruh untuk depan kita. Motivasi gue juga tuh nanamin gituan ke anak gue. Iya sih benar. Nanti gue mudah-mudahan bisa kayak gitu Mang. Kawin dulu. Kawin apa nikah nih? Nikah. Insya Allah Mang. Mudah-mudahan doain aja ya. Amin. Mang, sebenarnya kan kita udah situasinya kayak gini nih, ya kan? Dan gue tahu kita lari ke masjid sedikit nggak apa-apa ya. Masjid tuh banyak yang tutup. Dan banyak yang lockdown ibaratnya. Itu juga karena himbauan kan. Lu juga kan kebetulan pengurus masjid. Masjid kan? Masih. Alhamdulillah. Gimana Mang tanggapannya? Banyak yang masyarakat protes atau enggak? Jelas. Apalagi kan situasi kayak gini tuh hal baru ya. Jadi kalau apalagi hal baru itu banyak orang yang punya persepsi pandangan masing-masing beda-beda gitu kan. Ya terutama ini
keputusan untuk menutup Masjid Bayan belum pernah Jos gue di seumur umur Gimana? untuk menutup sementara masjid. Iya. Apalagi ini dari awal kan, dari Dari himbauan awal. betul. Oh, iya. Dari himbauan ini tuh Iya. langsung masjid tutup. Iya. Padahal belum ada PSBB, belum ada. Dan Justru kita- Ar-Rahma itu paling pertama yang menutup masjid. Serius, pertama, iya. Justru belum PSBB dia 2 minggu tuh. Sebelum PSBB itu udah cabut. berarti terganggu cepat ya gerakannya. Iya. Ya. Untuk tujuannya apa sih? Ya itu tadi yang kita pengen tuh ya. Justru kita nih khawatir sama lingkungan nih gini. Kita kasih informasi ke warga RT RW untuk jangan sholat di masjid sementara di rumah aja. Kita masjid kegiatannya juga kita nonaktifkan semuanya. Iya. Nggak lain tuh emang kita pengen tuh untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Itu aja sih kita nih. Khawatir nih lingkungan kita nih, terutama lingkungan masjid. Iya, itu benar. ada yang kena. Apalagi ini bukan berarti di wilayah kita juga udah lumayan ada ya. Iya. Walaupun ya mungkin nggak Zona merah sih. Tangsel mah. Tangsel zona merah. Serius. Karena apa setiap kelurahan itu udah ada kasusnya. Ya Allah. Iya, bahkan di Rempoa ada yang meninggal. Ya gitu lah kasusnya macam-macam. Kelar kayak ini corona. Oh iya, kita udah kangen juga kan Iya. situasinya. Yang gue pengen sih maksudnya masjid yang lain juga kompak. Emang ada yang nggak kompak? Ada. Lu tahu ya. Jadi gini, Iya. kalau masjid lain kompak itu, ya kita sama-sama pengen sholat lagi lah balik lagi ke Iya, masjid. semuanya Karena pasti mau. kalau kompak di misalnya kegiatan-kegiatan atau perkumpulan kita kompak ya untuk sementara kok. Ya kan, misal untuk sebulan ini kita kompak ya kan. Kita itu udah yakin nih COVID putus mata rantai. Minimal kita putusin dulu nih. Putusin dulu. Masalah gimana kek? Iya. Mudah-mudahan dari putus terusnya bisa ke habis selesai. Habis kelar. Iya, semuanya mudah-mudahan. Ada terus gini bang, kan nih Ramadan, otomatis kegiatan masjid tutup. Masalah kegiatan di organisasi lu juga mungkin terbatas. Oh iya, betul. Apa aja nih kegiatan yang mungkin bakal lu lakuin? Oh iya. Justru banyak sih. Oh, banyak? Iya, maksudnya tetap dengan protokol COVID-19 ya. Kegiatan-kegiatan sosial justru bisa kita lakuin di sini. Ya terutama nih kan kemarin itu ada maskering. Oh iya, lu Kita bagi-bagi masker. Bagi-bagi masker. Edukasi sih yang penting. Edukasi. Masker itu cuma alat edukasi gimana kita melindungi diri kita kan, karena kan corona itu kan dari pernapasan bisa. Iya. Kedua mungkin kita yang disinfektan. Cairan disinfektan itu kan untuk membunuh juga. Iya, benar. Corona itu. Udah sampai mana penyemprotan? Gila sih, kalau penyemprotan kita ada sekitar 100 lebih tempat masjid, musola, sama fasilitas umum. 100 mang. 100 sudah. 100 itu bukan nominal yang kecil loh mang. Oh, Kalau seandainya kita hitung misalkan 1 sampai 100 aja butuh berapa menit ya? Oh gitu. Ini Ya. ketika kita melakukan kegiatan sosial di 100 tempat. Iya, alhamdulillah sih banyak yang support kalau Mungkin lu kalau seandainya nyala udah jadi kali. Kali dong. ini sisa kalau mau orang fisik gitu nih. Jadi maksudnya dari pertama itu kita tuh udah langsung take action tuh. Iya. Apa nih kegiatan yang harus kita lakukan? Udah langsung. Orang-orang tuh belum ada yang semprot disinfektan. Kita udah lebih dulu. Oke, jadi sekedar mengingatkan aja. Untuk ini tuh berarti bukan hanya untuk umat muslim ya, Oh, Bang? enggak. Jadi kita berbicara untuk luas, Iya. artinya keterbatasan itu memang harus didukung oleh semua golongan, Betul, semua betul. pihak. Jadi bukan hanya sekedar kita mengobrol begini karena mungkin kita sama-sama, tapi tidak membicarakan ini tetap kita libatkan dalam Betul. arti persepsinya muslim. Iya, gitu. iya, Jadi gitu. mudah-mudahan yang teman-teman yang lain juga bisa ngerti. Gitu. Berarti paham. Oke, gini Mang. Sekarang gue nanya, kira-kira dari mulai pribadi, keluarga, ada lagi masalah kegiatan di luar volunteer lah. Target Mang atau pencapaian apa yang lu kejar untuk atau apa indikator lu misalkan untuk mereka bertiga? Misalkan target keluarga apa, target individu apa, target kelompok ini apa, gimana Bang? Kalau gue sih posisinya gimana ya? Tolak ukur keluarga gue sukses apa enggak tuh dilihat dari gerakan-gerakan sosial gue sukses apa enggaknya. Iya. Jadi kalau keluarga gue
apa namanya, kalau keluarga gua nggak apa nih namanya nggak bisa berhasil nih, Iya. itu tolak ukur untuk gerakan gue juga nggak berhasil. Jadi gue lihat nih gerakan gue berhasil nih kalau keluarga gue sukses juga. Oh, jadi ketiganya tuh saling terkait. Iya, iya. Gila. Jadi nggak bisa salah satu, nggak bisa. Masya Allah, gue kira tuh ya, gue kira Mang. Tadi pas ketika gue nanya masalah individu, keluarga sama kelompok, lu bakal menjawab tiga-tiganya dalam hal yang berbeda. Oh, enggak. Ternyata lu masih dalam hal target pencapaian aja, lu harus melibatkan mereka bertiga ya. Iya, justru itu. Gue bilang kalau keluarga gue keren jadi gitu kan, ya itu berarti harus jadi juga. Karena gue pengen nih dari keluarga kecil gue ini dapat kontribusi tuh untuk tadi misalnya lingkungan gue banyak kegiatan, justru di situ bisa jadi banyak bantuan dari keluarga gue gitu. Sempet-sempetnya gila, bener-bener artinya ini bukan sekedar main-main ini orang datang. Tujuannya juga bukan untuk sekedar apapun, tapi memang untuk murni kegiatan sosial. Oh iya, emang harus berangkat dari situ sih, dari hal yang kecil. Misalnya gue bisa bentuk keluarga gue, terus dari keluarga gue bisa kontribusi buat yang lebih besar, yang salah satunya tadi aktivitas sosial. Gila, keren banget sih. Lo kapan nih itu? Nggak, jangan dulu. Gue belum ngomongin merit, tapi ngomongin jangan yang lain. Oh iya. Ngomongin yang lain lah, jangan ngomongin merit. Iya, motivasi buat lo aja nih. Iya. Tapi jujur Mang, gue juga pengen sebenarnya kegiatan kayak gitu, tapi gue masih ngerasa Oh iya. kayak gimana ya? Iya. Gue. Oh. Artinya gue tahu dan gue percaya itu kalau seandainya memang Allah tuh kayak nggak mungkin ngebiarin kita jadi miskin kan? Enggak lah. Nggak mungkin ngebiarin kita mati kelaparan karena memang nggak ada biaya makan segala macam. Iya. Tapi ketika di umur seperti sekarang ini kayak gue, masih ada hitung-hitungan perihal materialism. Oh iya. Materialism dalam arti Iya. kebutuhan ekonomi atau dan segala macamnya untuk menuju kita next levelnya, kayak biaya pernikahan sekarang mahal segala macam. Dan gue tuh ngerasa dunia gue gitu lah pokoknya masih sedikit Iya. masih khawatir, walaupun gue yakin percaya mudah-mudahan Allah tuh nggak mungkin ngebiarin kita susah, ya kan. Tapi mudah-mudahan ini gue cuma bisa bantu sekedar ya tetangga aja paling. Oh iya. Ya walaupun nggak usah banyak nggak bisa banyak, tapi mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita dan yang menerima. Iya, jadi gini sebenarnya sih kuncinya itu kita peka sama lingkungan. Lu begitu keluar rumah, buka pintu gitu, lu lihat tetangga, lingkungan CRT atau kelurahan itu masih ada yang butuh makan nggak, kan? Dan dari situ udah bisa, lu udah otomatis tuh adalah seorang relawan. Iya, jadi relawan itu ya timbul dari itu rasa kepekaan lu terhadap lingkungan. Jadi yang kayak tadi lu bilang kan, misalnya gimana lu bisa kontribusi sama lingkungan, nah itu udah otomatis lu ada relawan. Berarti dari catatan yang gue tangkap dari omongan lu barusan adalah kita bisa menjadi relawan Sip. dari diri kita sendiri dan untuk lingkungan yang kecil. Kita semua adalah relawan. Kita semua adalah relawan. Cuman kalau gue kan mungkin merinding gue mau denger kayak gitu asli. Cuman ya kalau gue kan terorganisir, misalkan gue punya komunitas atau kelompok gitu kan. Nah tinggal teman-teman bisa lebih besar lagi ya kalau nyambung ke atau daftar ke komunitas atau relawan gitu. Mau jadi relawan? Insya Allah Mang. Nanti kalau seandainya misalkan semua sudah berencana, insya Allah saya mau Mang. Doain aja ya, mudah-mudahan jangan sampai daripada nanti takutnya gini, ketika gue jadi relawan tapi cuma mut-mutan aja. Oh gitu. Dan takutnya malah nggak jadi setengah jalan gitu. Boles. Jadi kalau relawan itu kan banyak manfaatnya, terutama lu misalnya melatih skill kan. Bisa melatih skill dari apa? Misalnya lu jago program, lu gimana ngembangin program kerelawanan itu terus dimajukan untuk dijadiin program di komputerisasi atau dijadiin biar lebih publikasi lebih bagus lu ya kayak gitu. Ada ya? Lu ada, lu misalnya lu jago ngobrol gitu kan, lu bisa jadi PR-nya kayak gitu. Ada tuh pelatihan. Ada. Ya maksudnya pelatihan kerelawanan itu ya itu membantu skill lu. Emang diminum dulu Mang. Lanjutan. Minum. Biar nggak itu banget. Oke. Itu mungkin Mang
karena banyak banget kita yang perlu didapat selain dunia sih ya. Yang gue rasa mungkin secara dunia kita udah dapat, tapi mungkin persiapan bekal kita di akhirat itu nanti kurang. Mungkin itu yang gue tangkap dari obrolan kita yang singkat ini sih. Ya, jadi guys, dunia tuh cuma sementara, kehidupan kita juga cuma sebentar, ya kan. Mudah-mudahan kalau seandainya kita bisa sedikit bantu lingkungan kita, nggak usah terlalu besar lingkungannya, secara nominal juga nggak usah terlalu besar, minimal kita sedikit aja ngebantu buat tetangga-tetangga, itu udah lumayan besar untuk yang menerima. Itu yang gue dapat dari obrolan ini sih. Ini Mang Heri ini salah satu senior gue juga, lumayan dia dari dulu emang selalu mengerti kondisinya, baik banget emang. Gitu. Sosial media emang ada Mang? Oh ada. Barangkali nanti gue misalkan mau follow. Oke. Kalau gue sih ada Jihad Kecil tuh, ada IG-nya. IG Jihad Kecil. Enggak, maksudnya bukan IG lu pribadi. Bukan. Jihad komunitas. Jihad.kecilku. Jadi JIHAD kecilku, nanti ada ya di bawah tulisannya. Jihad Kecilku. Lu sendiri ada? Oh, gue nggak ada sih, gue cuma ada di FB aja. FB ada apa? FB Suheri Wiguna. Oke, jadi jangan putus silaturahim misalnya. Nggak ada di tongkrongan, lu bisa DM gua, lu bisa inbox gua. Lu gila, lu gitu. Lu loyal banget asli. Amin. Dari dulu keren banget. Mang, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, sip. Mungkin ganggu aktivitas lu malam-malam thank you banget udah diundang di sini. Justru kita yang sampai sekarang itu kayak obrolan ini ternyata nggak terasa, bro, udah segini aja. Jadi gitu. Seru banget memang guys, kalau seandainya memang kalian ada di sini, duduk di sini dan lu berbicara langsung sama Mang Heri, dia tuh kayak orang yang mungkin bisa sangat menginspirasi dalam hal kecil sih. Gue nggak berbicara dalam hal banyak, tapi ketika kita berbicara sesuatu hal yang mulia dan itu dimulai dari hal kecil, itu kayak gimana gitu ya, kayak sedikit menggetarkan aja. Mudah-mudahan panjang umur Bang, sehat selalu. Thank you nih, keren nih podcastnya, mudah-mudahan lancar. Gue mau nanya. Masukkan. Oh, gimana? Iya, buat channel ini. Iya, gue nggak nyangka ya. Mungkin yang penting itu dari kita tuh ya, setiap kita tuh yang penting tuh punya karya gitu. Udah take action aja, udah takut kadang-kadang mikir-mikir begini tuh karena wah, yang namanya gitu ya, netizen kan netizen zaman sekarang kan, kita aja nih begini aja belum tentu banyak yang suka, padahal masih kecil banget, berarti gimana lagi yang besar gitu kan. Enggak nih, lu lihat aja makanya di YouTube itu banyak yang kegiatan keren-keren, ada aja yang dislike. Enggak, tapi kayak gini nih, alhamdulillah, yang penting punya karya gitu. Yang penting udah udah ngasih gua waktu untuk speak up kayak gini tuh udah keren banget. Terima kasih juga justru malah karena memang lu udah mau datang di sini. Thank you. Serius, gua awal tuh ngiranya kayak lu nganggap remeh gitu Mang. Enggak lah, takut banget gila gua, maksudnya apalagi dengan persiapan yang minim kayak gini. Oke Mang, keren lagi. Terima kasih banyak buat kedatangannya. Kita tetap harus social distancing, jangan lupa karena wabah ini belum selesai. Pakai masker dan jangan keluar rumah. Kalau nggak mendadak banget, mendingan lu stay ya. Itu dia sih. Ya, sekali lagi ini wabah yang mungkin menjadi derita kita bersama. Jadi harus kita selesaikan juga secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita kompak semua. Amin. Dan wabah ini cepat selesai. Amin. Thank you sekali lagi Mang buat kehadirannya. Sekali lagi guys, obrolan kita untuk malam ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk pendengarannya. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian pribadi maupun untuk kita juga saling mengkoreksi diri. Gue Azhar Hairul Rizky Sofa dan teman duet gue ngobrol malam ini gue Suheri atau Mamang ya. Mang Heri pamit ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, lined with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope